Bapak-bapak, mama, anak-anak muda, saudara-saudaraku yang terkasih. Kali ini Bapak Uskup datang mengunjungi kamu semua. Bapak Uskup kali ini disertai oleh Bapak Bartol Bokoroces, tokoh umat kita, dan Pastor Innocentius Retopian, Direktur Pusat Pastoral Keuskupan. Dan kami selalu senang kalau mengunjungi umat di kampung-kampung itu. Melalui sungai-sungai yang lebar dan dalam, saya senang karena di dalam sungai itu macam-macam ikan ada. Ada ikan bandeng, ada ikan kuru, ikan kaca, ikan kakap, ada udang. Saya juga senang kalau lewat sungai itu, di kiri dan kanan, tanaman itu serba hijau. Berbagai macam pohon itu hidup dengan suburnya. Daun-daun semua berwarna hijau lebat. Banyak tempat-tempat lain itu kita menjumpai tanah-tanah kering, tanah kersang, pohon-pohon kering keruntang. Tapi di daerah kita subur. Dan saya tahu di dalam hutan itu banyak macam-macam tanaman, macam-macam pohon. Dan di dalam hutan itu kita menemukan pohon-pohon sagu. Seperti diukir oleh seorang saudara kita ini. Yang disebut juga mama kita, ibu kita. Karena dari pohon inilah kita mendapatkan makanan. Kita mendapatkan rezeki. Maka jangan sampai pohon ini habis di hutan-hutan kita. Karena kalau kita kehilangan pohon ini seperti membiarkan ibu-ibu kita ini mati. Dan kalau ibu kita mati, tidak ada lagi ibu yang bisa memberikan makanan utama bagi kita. Inilah lingkungan kita yang cukup membahagiakan untuk kita semua dan menjadi kebanggaan untuk kita semua. Tetapi Bapak, Mama, dan anak-anak muda, Bapak Uskup sedih kalau masuk di kampung yang tidak sesuai dengan lingkungan kita yang subur tadi. Kalau saya menjumpai mama yang kelihatannya pucat, yang kelihatan kurus, mama yang menyusui anak-anak, tetapi sepertinya susu mama itu tidak produktif lagi, tidak banyak air susu. Sehingga saya melihat anak-anak bayi, anak-anak balita, itu juga kurus. Banyak yang perutnya buncit. Banyak yang sering mendengar Bapak Uskup, anak-anak banyak yang diare. Ini tidak cocok dengan lingkungan kita. Sebagai saudara-saudara yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Pohon-pohon subur, sungai-sungai kaya dengan ikan, tetapi sebagian dari kita ini kurus, sakit-sakitan, makanan rupanya tidak cukup, dan sebagainya. Tuhan yang kita ikuti semua, yang kita percayai, Tuhan Allah dan anaknya, kakak kita, Yesus Kristus, menginginkan kita semua hidup yang subur seperti tanaman itu. Karena kita diberi sagu, diberi ikan, kita juga bisa tanam sayur di hutan. Ini makanan-makanan yang mendukung kehidupan kita dengan lebih baik dan lebih sehat. Tuhan menginginkan kita ini hidup sejahtera, hidup yang bahagia, hidup yang tidak akan mengalami banyak penderitaan. Pada waktu Muspas tahun 2000, itu menghasilkan keputusan-keputusan bahwa kita mesti bergerak bersama-sama di dalam 5 perahu. Dan perahu itu diberikan nama, ada perahu cari makan, ada perahu
pendidikan, ada perahu kebudayaan, ada perahu kesehatan, ada perahu sosial ekonomi. Ini seperti ini, perahu ini. Jadi perahu-perahu ini bersama-sama tetapi diberi nama perahu pendidikan, perahu kesehatan. Dalam sebuah perjalanan dari hari ke hari, bekerja bersama-sama membangun satu kehidupan yang lebih baik. Seperti sebuah perjalanan menuju ke satu tujuan, dan tujuan itu adalah tempat yang lebih baik lagi. Dalam Muspas, Musyawarah Pastoral yang kelima, bulan November tahun 2019, diputuskan juga agar supaya kita mempunyai tekad bersama-sama. Sedikit demi sedikit, dari tahun ke tahun diharapkan pada suatu saat, 5 tahun ke depan, terjadi perubahan-perubahan yang memperlihatkan hidup keluarga lebih sejahtera. Kalau dikatakan hidup sejahtera, itu apa? Kehidupan pangan, mempunyai rumah yang baik, pantas untuk ditinggali, tidak sakit-sakitan, berarti sehat, mempunyai pendidikan yang baik sehingga anak-anak cerdas, pintar, hubungan juga baik satu dengan yang lain, hidup rukun, saling membantu, saling menolong, olahraga, bergerak, sehat, kebutuhan untuk rekreasi, ada sumber mata air, 2 sumber mata air yang selalu mengalir dan kamu harus selalu menimba. Mata air yang pertama itu dibangun, dimiliki oleh leluhur kita, oleh nenek moyang kita. Saya membawa ini hanya gambar mengenai tua-tua adat kita. Dorang-dorang ini tidak boleh dilupakan, tidak boleh ditinggalkan. Orang-orang yang amat mempunyai sumbangan yang besar untuk kehidupan kita, supaya hidup kita baik dan benar. Saya datang disertai oleh Bapak Bartol yang ada di sebelah kiri saya ini untuk menyampaikan pentingnya kita ini menjaga, memelihara nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat istiadat. Kepada bapak-bapak, mama-mama, adik-adik, anak-anak, bahkan cucu-cucu yang ada di kampung, perlu disadari bahwa kita semua sepertinya sedang lengah, tidak lagi bersandar pada kehidupan nilai-nilai leluhur kita. Kehidupan orang tua, tetek nenek dulu, hidupnya pada saat saya kecil menyaksikan sangat teratur. Semua hal tidak bisa dilakukan seenaknya saja, karena semua ada panduan hidup. Panduan-panduan itu bisa terdapat di dalam nasihat-nasihat, bisa di dalam keterampilan-keterampilan secara adat yang kita bisa dapatkan. Kita juga bisa dapatkan melalui Treya Takam, cerita-cerita moyang. Sesungguhnya saat saya masih kecil, saya merasa mendapat kehidupan yang sungguh luar biasa dari orang tua yang sesungguhnya itu sangat terbatas pendidikannya. Tapi mereka lebih luar biasa sebenarnya, karena hidupnya teratur bisa mempertahankan hidup mereka. Sebagai laki-laki orang asmat, laki-laki muda, perempuan muda orang asmat, semua saat itu diajak untuk mengingat nilai-nilai leluhur. Sebagai laki-laki harus tahu syaratnya kalau berkeluarga. Harus bisa pintar membuat perahu, mengerjakan perahu. Harus bisa kerja dayung untuk bisa turun di perahu, mendayung,
dan pergi mencari makan di mana dusun kita. Kehidupan waktu itu tidak bisa sembarang masuk di dusun orang. Karena itu juga menjadi panduan. Semuanya itu bertujuan untuk menjaga kehidupan yang harmonis, saling menghargai. Kita juga bisa dapatkan nilai-nilai yang baik di dalam cerita-cerita adat. Sebenarnya cerita-cerita adat, cerita-cerita dongeng, di sana juga tersirat nasihat-nasihat, larangan-larangan, memperbaiki hidup dalam rumah tangga, berkeluarga, berkelompok, fam, bahkan kampung. Supaya keutuhan kebersamaan itu tetap ada. Nilai-nilai itu sepertinya sekarang sudah mulai tidak ada. Karena saat sekarang ini sepertinya masing-masing mulai berlomba-lomba mencari kehidupan dengan jalan pintas. Semacam itu sebenarnya kita sedang diseret. Ya. Seperti kita terbawa arus yang kencang. Ya. Tidak tahu kemana. Semakin cepat kita terseret oleh arus, maka semakin jauhlah nilai-nilai leluhur kita. Kita lupa, tidak tahu ada di mana. Yang dibilang Asmat sejati, sanggupkah tidak, terutama anak-anak muda, tidak usah kita cari-cari hal baru yang mengundang persoalan-persoalan yang kita tidak mengerti. Karena itu, kebutuhan yang sesungguhnya kita tidak mengerti datang di saat dunia ini sudah terbuka, Asmat ini terbuka terutama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, anak muda, adik-adik, cucu-cucu. Mari hidup ini kita tata dari sisi gereja dan nilai-nilai budaya kita. Ini yang pertama, pegangan yang pertama. Mesti menjadi orang Asmat yang menjaga dan memelihara warisan-warisan nilai yang baik dari leluhur kita. Yang kedua adalah, pegangan yang kedua adalah hidup yang bersumberkan pada Injil. Pater Ino diberi kesempatan untuk sedikit menjelaskan apa itu hidup yang berpegang pada Injil. Papa Mama, saudara-saudari kaum muda, anak-anak sekalian yang terkasih di mana saja kalian berada. Yesus menegaskan dalam Injil yang pertama dan utama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jika kita membaca seluruh kitab suci, pesan utama adalah mengasihi dan mencintai. Injil mengajak kita semua untuk pertama, mencintai Allah, tapi juga mencintai sesama kita. Pada bagian lain dari Injil mengatakan, bagaimana kamu mencintai Allah yang tidak kelihatan, tapi kamu membenci sesamamu. Kita diajak untuk wujud dari mencintai Allah adalah mengasihi sesama kita. Dan jika kita mencintai sesama kita, yang adalah wujud dari mencintai Allah, kita bisa melakukan apa saja yang baik, wujud dari cinta itu. Bagaimana suami mengasihi, mencintai istri, bagaimana istri mengasihi dan mencintai suami dan keluarga. Begitu juga bagaimana anak-anak, orang-orang muda dipanggil, diingatkan supaya kita juga mencintai saudara-saudara kita yang lain, tapi juga mengasihi orang tua kita. Jika kita mencintai Tuhan maupun mencintai sesama, maka juga ada semangat untuk berkorban. Yesus sendiri, karena cintanya yang luar biasa kepada kita, maka ia rela mengorbankan
hidupnya bagi kita. Itu karena cinta. Itu karena kasih. Maka kita belajar untuk mencintai sesama, belajar untuk mengasihi Allah, tapi jangan lupa belajar juga untuk berkorban. Berkorban untuk orang lain, berkorban untuk gereja, dan berkorban bagi mereka yang membutuhkan. Seringkali kita mengabaikan orang-orang yang sakit. Seringkali kita mengabaikan mereka yang membutuhkan perhatian. Seringkali kita mengabaikan mereka yang sungguh mengharapkan sentuhan dari kita. Pesan Injil bagi kita semua yang menjadi sumber mengasihi, mencintai Allah, tapi juga mengasihi, mencintai sesama kita dengan tidak mengabaikan pengorbanan karena Tuhan Yesus sendiri, karena cinta yang luar biasa bagi kita, Dia mengorbankan hidup bagi kita semua. Terima kasih, Pak Rino. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah pegangan yang kedua. Hidup dalam semangat Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita diharapkan dalam perjalanan kita dari hari ke hari bersama dengan saudara yang lain, kita diajar, dibentuk oleh adat istiadat kita, sehingga kita menjadi orang asmat yang sejati. Kita juga lahir menjadi anggota gereja. Kita diajari agar supaya kita hidup saling mengasihi. Kasih seperti telah ditunjukkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebetulnya dua-duanya mengajarkan yang sama, kasih. Dan kasih yang dinyatakan oleh leluhur kita dan ditegaskan, disempurnakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus melalui gerejanya. Kalau ini dipegang terus, tadi Bapak Bartol juga sudah mengatakan, kita akan selalu ada di jalan yang benar. Dan usaha-usaha kita akan diberkati Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan kita akan dicukupi pada waktunya, dan kita semakin sejahtera. Mungkin Tuhan Yesus mengatakan tawaran yang datang dari dunia ini. Tawaran-tawaran itu menggiurkan. Orang mengatakan, mengapa susah-susah bekerja untuk mendapatkan uang dalam waktu yang lama? Coba kita bisa cari uang yang cepat. Caranya bagaimana? Main judi tuh. Hari ini kita bayar apa, togel kah? Harga 10.000 kah? Nanti bisa berlipat-lipat menjadi 1 juta mungkin. Itu tawaran dan menarik. Dan kita mau ikut. Atau minum-minuman yang barangkali tidak biasa minum. Minum yang pertama mungkin tidak enak. Minum yang kedua lebih tertarik untuk tambah lagi. Akhirnya membawa orang itu kepada mabuk-mabuk, tiduran di jalan, omong yang macam-macam. Jadi harus berpandai-pandai bagaimana menyaring tawaran-tawaran itu. Dan untuk bisa menyaring, selalu ingat apa yang dikatakan Tuhan dan apa yang dikatakan oleh leluhur kita. Dan ini kita usahakan bersama-sama. Tidak bisa sendiri. Kalau sendiri kita tidak bisa. Saya tadi berpikir, kalau sekarang ini mulai menanam pohon kelapa 100 pohon, 5 tahun ke depan, pasti di kampung ini ada banyak pohon kelapa. Saya yakin itu. Kalau kita jaga, kita rawat tunas ini. Ini menggambarkan usaha-usaha yang lain juga. Di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang apa. Kalau ditanam dengan baik, dijaga, dirawat, bidang-bidang kebutuhan itu akan bisa kita penuhi dan kita akan menjadi hidup sejahtera. Tuhan memberkati. Durmomo.